peran pemuda nanti di situ bisa dilibatkan sebagai market istilahnya marketing dari program-program yang ada di desa, sehingga selain mendapatkan penghasilan, mereka juga akan belajar dunia digital yang lebih positif. Saya kira itu dari saya, dan mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh Pak Dewan dengan Pak Bupati, sehingga nanti itu bisa terrealisasikan di tingkat desa. Dan dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suryati dari Desa Mojowiryo. Di sini saya akan menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan yang dari usia dini, terutama pendidikan, karena saya selaku pendidik TK. Di sini untuk wawasan kebangsaan, kalau saya kaji itu di sekolah sekarang tidak ada pembelajaran seperti sejarah, nilai-nilai Pancasila itu kurang. Yang diuber hanya IT itu saja. Nah, di sini mumpung ada Bapak dari DPR, saya mohon khususnya barangkali khusus di Kabupaten Mojokerto diadakan buku-buku tambahan, bisa sejarah atau PMP seperti dulu, hanya khusus Mojokerto ya, hotel nasional ya, untuk kesadaran anak-anak sejak usia dini. Dan lagu-lagu kebangsaan pun jarang-jarang dinyanyikan kalau tidak waktu upacara seperti itu. Mungkin kesadaran anak-anak dari kecil sudah tidak ada. Sekarang yang diuber hanya IT seperti itu. Terima kasih Bapak. Saya Bu Yuni dari Mojowiryo, Bapak. Ya. Di sini kalau kita mengkaji masalah wawasan kebangsaan, ini kita lihat yang dari bawah dulu, Bapak, dari pihak keluarga. Kan yang namanya bangsa awalnya sudah dari para keluarga yang kecil itu. Di sini saya sebagai warga desa, dan juga punya keluarga, dan dilihat dari beberapa keluarga yang ada di masyarakat desa saya, untuk kebangsaan itu dari keluarga sendiri itu kadang-kadang tidak bisa terjalin, Bapak. Jadi kami mohon, saya sendiri kan sebagai anggota PKK, kami mohon pengetahuan kepada ibu-ibu rumah tangga selaku yang sebagai menteri dalam keluarga itu untuk membina atau mengarahkan anaknya itu seperti apa. Kami mohon. Luar biasa, dalam satu sesi tanya jawab sudah ada 4 penanya. Ini termasuk kepedulian yang hadir di sini akan pentingnya masa depan bangsa kita ini luar biasa. Tepuk tangan buat panjenengan semua. Nah, saya salut yang disampaikan oleh Pak Kades Mojokerto, Mas Agus. Ini insya Allah akan kami tindak lanjuti karena sesuai dengan fungsi kami sebagai anggota DPR. Ini fungsi kami ada 3, Pak Bu. Yang pertama legislasi, yaitu merancang dan membahas aturan perundang-undangan. Nah, di sini memang perlu kami turun ke bawah langsung bertatap muka dengan panjenengan agar keluh kesah yang ada di bawah ini bisa tersalurkan dan tersampaikan, dan rasa kekhawatiran akan masa depan anak-anak kita ini betul-betul bisa kita saling komunikasikan. Oke, ngapunten Pak, contoh mawon. Kita tahu bahwa di tempat-tempat kafe dan sebagainya, warung-warung kecil dan sebagainya, masih banyak anak-anak yang masih usia sekolah di bawah 17 tahun anggaplah, atau bahkan masih kecil, ini sampai larut malam dan sebagainya. Nah, ini kami sedang berpikir untuk merancang sebuah aturan perundang-undangan agar pergaulan anak-anak kita yang nantinya akan meneruskan cita-cita kita, nantinya yang akan meneruskan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini tidak liar. Sehingga fungsi kami sebagai anggota DPR, yaitu yang pertama legislasi, ini akan kita bahas bareng-bareng untuk menanamkan rasa cinta tanah air, untuk menanamkan atau membekali mental generasi kita yang lebih baik. Dan yang kedua fungsi kami budgeting, yaitu penganggaran, pun khawatir.
dados dewan niku masih yo katakanlah fungsine iku yo bahas peraturan perundang-undangan, yo duwe wenang mengarahkan penganggaran. Jadi ketika sebuah aturan perundang-undangan diperlukan sebuah biaya untuk melaksanakan itu, kami pun akan serius untuk melaksanakan. Karena yang disampaikan ibu itu saya tahu Pak Bu jenengan prihatin dengan ada anak didiknya. Karena apa? Kulo panjenengan biyen diburuki nyanyi-nyanyi lagu daerah dan sebagainya. Sekarang nggih saniki pun cacat murid jenengan ya go kulo niku lho, kulo tangleti nyanyian rayuan Pulau Kelapa tah satu mboten saged 14 nggih. Tah sejarah biyen niku mojo pae apa dan sebagainya. Nah, padahal dengan memberikan pelajaran lagu-lagu daerah, pelajaran sejarah perjalanan bangsa kita dan sebagainya, ini salah satunya memupuk jiwa patriotisme, memupuk jiwa cinta tanah air, dan itu menjadi agenda kami memikirkan hal itu. Karena apa Pak Bu? Kalau kita abe terhadap pendidikan, abe terhadap perkembangan pergaulan anak-anak kita, naudzubillah, masa depan bangsa kita tidak bisa kita harapkan. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa tantangan teknologi sekarang luar biasa dan ancaman dari luar itu begitu luar biasa, baik ancaman sebuah budaya, peradaban dan sebagainya, apalagi teknologi yang sudah muhtahir ini menjadi ancaman bagi bangsa kita. Nah, oleh sebab itu maka kita harus benar-benar memposisikan diri kita menjadi bangsa yang betul-betul cinta tanah air, cinta masa depan, dan cinta keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.